Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setyajati. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Firdaus SAG MPD. Latar belakang. Jati diri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa. Tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari dalam hal berkomunikasi. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginannya dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peranan sebagai penyampai informasi. Namun, semakin berkembangnya waktu, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Anak remaja menganggap kalau tidak mengerti atau menggunakan bahasa gaul, berarti remaja tersebut tidak gaul. Bahasa gaul semakin meraja di kalangan anak remaja, bahkan tidak jarang orang berpendidikan pun menggunakan bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam situasi resmi ataupun tidak resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Pembahasan. Apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota kelompok tersebut saja. Pada awal penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan dari kelompok tertentu. Penggunaan bahasa prokem oleh preman saat itu tidak digunakan pada situasi tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti makna dari bahasa sandi tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun orang awam yang bukan dari anggota kelompok tersebut mulai menggunakan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa prokem tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki makna rahasia. Bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia? Bahasa gaul memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan berbahasa Indonesia, umumnya dalam hal bertutur kata. Bahasa yang digunakan oleh remaja ini muncul dari kreativitas mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata tidak baku dan cenderung tidak lazim. Pemakaian bahasa gaul dapat terlihat di iklan televisi, lirik lagu remaja, novel remaja, jejaring sosial, dan lain-lain. Inilah kenyataan bahwa tumbuhnya bahasa gaul di tengah keberadaan bahasa Indonesia tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan pengaruh perkembangan teknologi pemakaiannya olah sebagian besar remaja sehingga cepat atau lambat bahasa Indonesia akan tergeser keberadaannya. Dalam kondisi seperti ini, sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia.
Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul? Bahasa remaja atau yang dikenal dengan bahasa gaul berkembang melalui tayangan media baik cetak maupun elektronik. Media-media tersebut menyebarkan berbagai program remaja yang kecenderungan menggunakan bahasa remaja sebagai pengantarnya. Dalam televisi, program ditayangkan seperti sinetron remaja menggunakan bahasa remaja. Melalui media ini, informasi mengenai bahasa remaja yang ada di kota Jakarta dapat menyebar sampai ke pelosok-pelosok desa. Dengan perkembangan teknologi informasi yang luas, bahasa remaja tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat, khususnya remaja di daerah perkotaan. Marlena, 2016. Contoh bahasa gaul. Adapun kata-kata gaul yang sering digunakan oleh generasi milenial di Indonesia adalah: yang pertama, bahasa gaul dari santuy atau sans diambil dari kata santai. Kedua, ada gemai, merupakan plesetan dari kata gemas. Selanjutnya, sabi merupakan kata gaul yang dibalik peletakannya dari kata aslinya yaitu bias. Selanjutnya, takis merupakan pembalikan perkataan yang diambil dari kata sikat. Kezel merupakan plesetan dari kata kesal. Kuy merupakan pembalikan kata dari kata yu. Hakiki merupakan plesetan dari kata hakiki. Kerat merupakan plesetan dari kata keras. Terciduk merupakan plesetan dari kata terciduk. Mantul merupakan kata singkatan dari mantap betul. Japri merupakan singkatan dari kata jalur pribadi. Sampis merupakan kata singkatan dari sampah habis. Negara berflower merupakan percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Diambil dari kata negara berkembang. Kesimpulan, tata bahasa Indonesia pada saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia, khususnya para remaja, sudah banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya penggunaan bahasa gaul yang mereka anggap sebagai kreativitas. Namun pada dasarnya fenomena bahasa gaul ini dapat menjadi bumerang. Karena dalam sisi negatifnya jelas akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat dan media yang tepat. Saran. Adapun saran yang dapat penulis cantumkan dalam karya tulis ini adalah sebaiknya remaja jangan berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja, dan hendaknya melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul serta memulai dari diri kita sendiri untuk membudidaya bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Berikut daftar pustakanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.